Oke, baik. Selamat siang Sobat Tio semua. Apa kabar hari ini? Kembali lagi kita dalam acara Health Talk bersama Ciputra Hospital. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tema terkait dengan vaksinasi dewasa, sertifikat vaksin internasional. Nah, kenapa dan bagaimana kita bisa tahu vaksinasi dewasa dan terkait dengan sertifikatnya yang sekarang sudah masuk ke internasional ya. Jadi bagaimana nanti teknis pelaksanaannya dan detailnya. Hari ini kita kembali bersama Dokter Surya. Halo Dok, selamat siang Dok. Halo, selamat siang. Baik, sehat Dok? Alhamdulillah sehat. Mas Erwan, Baik, bagaimana? siap sehat-sehat Dok semuanya. Eh, Oh, Hari ini kita akan berbicara terkait dengan vaksinasi dewasa dan sertifikat vaksin internasional ya Dok ya. betul sekali, Mas Erwan. Hari ini Baik, kita akan siap. membahas mengenai vaksinasi dewasa dan penerbitan sertifikat vaksin internasional atau orang awam biasa menyebutnya kartu kuning. Begitu. Baik, siap. Ini rasa-rasanya nih sedang hangat juga nih karena ada kaitannya dengan proses vaksinasi dan booster ya dok ya. Oke dok, baik Sobat Tio semua, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya pemaparan dan penjelasan akan disampaikan oleh Dokter Surya. Tapi jangan kemana-mana ya teman-teman. Semuanya Sobat Tihos bisa simak segala materi yang ada di hari ini dan nanti ikuti sampai terakhir karena di ujung kita akan ada pembagian door prize, jangan lupa. Oke, baik selanjutnya saya serahkan kepada Dokter Surya. Kepada Dokter Surya dipersilakan dok. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan sedikit membahas mengenai vaksinasi dewasa dan sertifikat vaksin internasional atau yang kita sering kenal dengan kartu kuning atau buku kuning. Nah, Sobat Tihyo semuanya, ternyata tidak hanya anak-anak yang memiliki program vaksinasi. Orang dewasa ternyata tidak kalah penting melakukan vaksinasi. Kita lihat latar belakangnya kenapa sih dewasa itu penting vaksinasi. Yang pertama adalah di Amerika, ternyata di negara-negara maju khususnya, 70% penduduk lanjut usianya itu mendapatkan vaksinasi-vaksinasi yang esensial, yaitu ada influenza dan pneumokokus. Dan di Indonesia, itu ada 25 juta orang yang usianya di atas 60, ternyata hanya 1% saja yang memiliki akses atau mendapatkan vaksinasi penyakit-penyakit terhadap penyakit tersebut di Indonesia. Jadi ketimpangan ini luar biasa sekali, tapi ya memang kita bisa pahami di Amerika mereka dengan kesadaran kesehatan yang begitu tinggi karena dia negara yang sudah maju, sedangkan kita yang katanya negara berkembang dari dulu berkembang terus belum pernah mendengar saya bahwa negara kita sudah menjadi digolongkan maju. Nah, ternyata masih kurang aware, masih kurang perhatian dengan kesehatan. Terbukti bahwa penerima vaksinasi untuk usia lanjut dari 25 juta hanya sekitar 1% saja. Dan resiko terhadap kematian pada influenza untuk pneumonia dikarenakan influenza di usia lanjut itu di atas usia 60 sampai 69 12%, di atas 70 sampai 79 tahun adalah 28%, di atas 80 tahun itu tinggi sekali 54%. Di Amerika, ini data dari Amerika. Mengapa sih di Indonesia ini vaksin dewasa belum populer? Ternyata ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya informasi, kurangnya paparan pengetahuan terhadap hal-hal kesehatan yang baik. Yang kedua, belum ada pedoman nasional waktu itu. Layanan yang masih terbatas, harga vaksin kita tahu bahwa harga vaksin untuk dewasa bukan program pemerintah, jadi harus ditanggung sendiri oleh individu dan harganya cukup mahal. Dan dan yang terakhir yang tadi saya sudah sampaikan, belum ada dukungan pemerintah, pembiayaan dan asuransi. Asuransi sudah ada, tapi tidak banyak, hanya segelintir saja dan hanya berfokus pada vaksinasi tertentu, tidak semua. Pada tahun 2001, pertemuan American Society of Internal Medicine di Atlanta
mengambil kesimpulan bahwa vaksinasi dewasa dapat mencegah kematian 100 kali lipat dibandingkan anak-anak. Dan upaya pencegahan menularnya penyakit-penyakit infeksi melalui imunisasi dewasa dapat menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Kita lupa selama ini kita cuma penting bahwa anak-anak harus hidup sehat. Makanya kita selalu galakkan vaksinasi pada anak-anak. Ada namanya BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa orang dewasa juga harus memiliki kualitas kesehatan yang baik. Bayangkan kalau seorang anak, orang tuanya sakit. Katakanlah salah satunya saja kita bayangkan orang tua anak-anak ini sakit berkepanjangan. Nah, sehingga tidak bisa mencari nafkah, bagaimana anak-anaknya mau sehat, mau tumbuh sejahtera, menjadi bibit-bibit muda bangsa yang berkualitas. Nah, American College of Preventive Medicine mengatakan bahwa efektivitas vaksin influenza pada usia kurang dari 65 tahun itu 70-90%. Saya mau cerita ini pengalaman pribadi, bahwa kita tahu bahwa influenza ini kebanyakan sakitnya kalau di negara-negara tropis kayak kita ringan, jarang menyebabkan pneumonia. Kalau di luar negeri menyebabkan pneumonia. Saya sebelum dulu melakukan vaksinasi influenza, setiap tahun sekali saya booster, itu setiap bulan saya bisa batuk pilek. Ini serius, ini pengalaman pribadi saya. Apalagi saya berada di poliklinik melayani pasien yang keluhan hampir 80%-nya batuk pilek. Hampir setiap bulan saya batuk pilek. Dan setelah saya melakukan vaksinasi influenza, setiap setahun sekali di booster, karena isi dari vaksin influenza itu setiap strain virus flu-nya itu berbeda setiap tahun tergantung pada virus yang sedang marak saat itu. Syukur alhamdulillah, setahun paling hanya bisa 2 atau 3 kali. Ya, tidak sampai flu-nya tidak sampai flu berat yang berkepanjangan sampai bagaimana setelah tahun 2017 saya mulai melakukan vaksinasi seperti itu. Jadi angka yang kita lihat ini bukan isapan jempol semata, saya pribadi sudah membuktikannya. Lalu vaksin pada yang dewasa lain yang tidak kalah penting, hepatitis B. Vaksin hepatitis B ini kenapa penting? Karena memang virus hepatitis ini menyerang hati. Nah, kita tahu bahwa virus hepatitis itu ada A, B, C. Sebenarnya ada banyak, tapi yang terkenal 3 ini. Virus A ini yang sering menyebabkan wabah akut, penyakit kuning pada anak-anak sekolah kita. Jadi kalau ada satu sakitnya kuning, yang lain juga ikutan kuning. Nah, itu hepatitis A tuh. Dia sifatnya bisa sembuh. Setelah fase akutnya selesai, luka pada hatinya sembuh, maka kuningnya hilang dan fungsi hatinya kembali lagi. Tapi sedangkan untuk hepatitis B dan C ini tidak. Proses penyakitnya panjang dan dia dapat menyebabkan kanker hati. Yang dok, izin. Kenapa? Share screen-nya nggak di white mungkin dok, biar kelihatannya lebih. White? Yes. Belum kelihatan di previewnya dok. Siap. Oke, ya. Jadi belum gede. Masih ini dok, tampilannya masih PowerPoint biasa nih dok, belum. Oke, coba saya ulang. Begini sudah? Bentar. Masih dok? Di saya sudah full screen. Baik. Oke, silakan Dil. Oke. Vaksin hepatitis B ini mencegah kita terinfeksi hepatitis B. Dan kita tahu bahwa hepatitis B dan C ini ditularkan melalui cairan tubuh. Nah, darah, cairan tubuh. Dan hepatitis C itu termasuk STD, Sexual Transmitted Disease. Nah, untuk itu hepatitis C belum ada vaksinnya, jadi hepatitis B adalah kalau kami tenaga kesehatan wajib, ini vaksin mandatori kami supaya karena kami bersentuhan dengan cairan-cairan tubuh dari pasien-pasien. Lalu vaksin pneumokokus penyebab radang paru dan juga meningitis, ya itu juga tinggi 60-64%. Campak, anak-anak, gondongan itu dulu kalau orang dulu tuh ngobatin yang suka bengok di sini itu bengok orang bilang, atau apa ya, gondongan yang diobatin pakai belau
itu karena virus, bukan karena apa ya, bukan karena suatu hal yang klinik yang suka dijampe, bukan, itu karena virus. Vaksinnya ada MMR namanya, mumps, measles, rubella atau MR sekarang. Vaksin rubella 90%, vaksin tetanus efektivitasnya 100%. Kita tahu bahwa kalau Bapak dan Ibu misalnya mau menikah atau sedang hamil, itu ada program vaksin tetanus untuk menurunkan angka kejadian tetanus postpartum atau tetanus post melahirkan. Begitu. Vaksin difteri beberapa tahun yang lalu kita pernah outbreak difteri, kita mengadakan BIAS dan terbukti efektif. Lalu yang terakhir vaksin tifoid. Walaupun Indonesia ini endemis, setelah vaksin tifoid itu penting supaya tidak terjadi tifoid yang berulang. Karena negara Asia ini endemis terhadap demam tifoid. Nah, ini saya cuma mau nunjukkan saja bahwa vaksinasi itu bukan banyak ya beredar, vaksin itu hanya sekedar rekayasa, tidak. Kalau saya jelaskan sebegini rumit reaksi tubuh terhadap vaksin. Saya tidak akan jelaskan ini panjang lebar, tapi saya cuma pengen kasih lihat sama Bapak dan Ibu sahabat Cihos semua bahwa inilah yang terjadi. Ketika vaksin dimasukkan, banyak mekanisme kaskade, jalur-jalur sistem imun sampai dia menghasilkan antibodi spesifik, dan sel-sel imun ini mengingat. Jadi begini rumit Bapak Ibu, bukan sekedar isapan jempol yang diada-adakan, tidak. Sistem imun kita itu sangat rumit sekali, dan seperti ini jalannya vaksin tersebut. Nah, di grafik ini saya cuma mau kasih lihat apa yang terjadi pada antibodi kita kalau kita divaksin. Awalnya kita nggak punya antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu. Lalu katakanlah kita vaksin, katakan influenza. Ketika kita vaksin, antibodi kita naik karena tubuh kita belajar. Dok, ada tapi tidak kuat. Nah, ketika dia sadar, lalu tersimpan di dalam sel memori sistem imun, ketika ada virus aslinya masuk, maka sistem imun akan merespon, akan ingat, oh ini adalah virus yang kemarin, nah dia akan merespon dengan baik. Timbullah antibodi yang sangat tinggi di sini untuk mematikan virus atau basil atau patogen yang dihadapinya. Jadi begitu. Baik. Ini saya kutip dari sebuah buku pelajaran kedokteran. Jadi dia bilang bahwa setiap tahun puluhan ribu, bahkan puluhan ribu orang dewasa, bahkan ratusan ribu orang dewasa lainnya masuk rumah sakit dan kena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah oleh vaksinasi. Ya, itu. Jadi maka pada tahun 2017 Satgas Imunisasi Dewasa dibentuk. Satgas Dewasa yang dibentuk sudah lama, dan mereka mengeluarkan pedoman imunisasi pada orang dewasa tahun 2017. Apa saja yang perlu dilakukan vaksinasi? Ada tabelnya, sama seperti anak-anak. Nah, ini ada vaksin-vaksin yang direkomendasikan oleh Persatuan Dokter Penyakit Dalam Indonesia dan Kemenkes untuk orang dewasa. Yang pertama adalah vaksin influenza. Kita produknya ada, diulang setiap 1 tahun sekali. Saya rutin terhadap influenza ini. Lalu vaksin tetanus difteri, TD. Nah, ini di booster setiap 10 tahun sekali atau saat ada breakout atau ada KLB, kita booster. Kemarin beberapa tahun lalu terjadi di daerah Tangerang ya, dan sekitarnya. Lalu vaksin varicella itu adalah cacar air. Nah, ini sebenarnya diberikan pada anak-anak baiknya, tapi kalau belum pernah, maka bisa di catch up, bisa dilakukan pada dewasa. Lalu yang penting lagi ada vaksin HPV, kita kenal dengan vaksin CA cervix. Nah, ini menarik. Vaksin CA cervix ini memang khususnya buat perempuan ya, karena CA cervix yang punya leher rahim cuma perempuan. Tetapi ternyata virus penyebab
cervix ini disebabkan oleh human papillomavirus. Ini virus apa sih? Ternyata virus human papillomavirus itu virus penyebab sakit kutil. Kutil yang suka di kulit-kulit kita itu, nah itu disebabkan oleh human papillomavirus. Kok bisa dok? Iya, karena virus virus HPV ini punya banyak tipe, punya banyak serotype, gitu. Nah, jadi di saat ini yang beredar vaksin itu ada dua, ada merek yang satu dan merek yang satu lagi. Nah, merek yang satu bedanya apa? Yang satu hanya mengandung 2 serotype, yang satu mengandung 4. Yang mengandung 12 ada tapi belum masuk ke Indonesia. Nah, yang mengandung 4 ini dapat mencegah kutil pada kelamin pada laki-laki. Nah, jadi vaksin HPV itu salah satu merek yang menggunakan 4 serotype itu memberikan perlindungan pada laki-laki juga terhadap papiloma pada genitalia. Jadi kutil pada kelamin, begitu ceritanya. Lalu ini virus tentang herpes zoster itu adalah cacar ular ya, yang perih sekali kalau kena gitu ya. Virus campak, pneumococcus, ada yang konjugat, ada yang polisakarida sama saja, cuman berbeda jenis vaksinnya. Meningitis, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis AB kombinasi, dan ada tifoid tergantung dia produknya banyak, tifus, yellow fever, Japanese encephalitis, dan rabies. Nah, beberapa vaksin ini ada yang terkenal, ada yang tidak. Karena biasanya yang terkenal ini karena biasanya tren atau peraturan-peraturan sebuah negara atau pemerintah yang mewajibkan vaksin tersebut. Nanti kita bahas di belakang. Jadi intinya vaksin untuk orang dewasa itu banyak, gitu ya. Ini saya rangkumkan kembali, ada vaksin influenza, pneumococcus, tetanus difteri, HPV, polio. Kalau belum, kita harus vaksin ya. Kita catch up namanya. Kita kejar. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C belum ada. Meningokokal, tifoid, MMR, varicella, demam kuning, tifoid, dan Japanese encephalitis. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Tadi kita sudah bahas tentang vaksin dewasa. Sekarang ada satu lagi nih topiknya yang berkaitan, yaitu adalah vaksinasi internasional dan sertifikat vaksinasi internasional. Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu melakukan perjalanan ke luar negeri, contoh yang paling sering sekali ditemukan adalah untuk ibadah haji dan umroh. Maka imigrasi negara yang kita tuju, kita ambil di sini, kerajaan Saudi Arabia mensyaratkan Bapak dan Ibu memiliki satu dokumen lagi selain paspor, visa, dan lain-lain sebagainya, yaitu adalah ICV, International Vaccination Certificate of Vaccination. Nah, kita lihat lebih lanjut ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang apa itu ICV dan sertifikat internasional. Baik. Jadi kita tahu bahwa saat ini kita di era milenial ini berwisata ke mancanegara, antar bangsa di luar negeri itu menjadi sebuah tren dan populer sekali. Hampir anak-anak muda zaman sekarang kalau punya uang, dia kalau tanya mau pergi kemana, ke domestik atau keluar, dengan promosi-promosi dari industri perjalanan, maka mereka memilih banyak keluar. Sebelum pandemi ini luar biasa sekali penerbangan ke Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Sangat laku sekali produk-produknya. Setiap kali ada travel expo pasti ramai. Kalau di Senayan itu banyak sekali ya, ada pamerannya banyak sekali. Nah, jadi memang industri pariwisata pada saat ini sangat pesat. Di tahun 2003, World Tourism Organization mencatat ada 691 juta kedatangan internasional di seluruh negara. Dan dia sudah memprediksikan bahwa akan pesat perkembangannya di tahun 2020 menjadi 1,56 miliar. Bayangin, 600 juta dari 1,6.
karena banyak, kalau dulu kita naik pesawat sulit sekali karena dulu pesawat paling beberapa dan harganya mahal sekali. Lihat sekarang kalau kita mau berpergian ke luar negeri bisa di bawah 1 juta bisa dapat, kayak ke Singapura atau ke Malaysia seperti itu ya. Bayangkan bahkan harganya kadang-kadang lebih murah daripada kita terbang ke wilayah domestik. Nah, perpindahan orang yang begitu cepat dan banyak ini pasti membawa suatu keburukan. Teknologi pasti membawa suatu ancaman, yaitu adalah berpindahnya penyakit. Dan itu kita saksikan sekarang saat pandemi COVID-19. Dalam hitungan hari, penyakit ini merebak luar biasa. Sampai kita harus menutup perbatasan-perbatasan, melarang perjalanan, dan lain sebagainya. Jutaan orang ini pasti berasal atau mendatangi negara-negara endemis penyakit-penyakit tertentu. Walaupun mereka imunnya baik, dia tidak sakit setelah tertular, tapi dia tular sebagai infeksius. Orang yang bisa menulari. Ya gampangnya istilah yang keren saat ini OTG untuk COVID-19. Yang lain juga bisa OTG kalau sistem imun kita baik. Nah, OTG ini tetap menularkan. Nah, ini yang menjadi bahaya sekali. Makanya Kementerian Kesehatan melalui Dirjen P2P diamanahkan kepada kantor kekarantinaan kesehatan pelabuhan menjalankan namanya kesehatan kekarantinaan. Salah satunya adalah dengan vaksinasi profilaksis pencegahan terhadap penyakit menular. Nah, latar belakangnya ada negara-negara endemis yang ditetapkan oleh WHO seperti Kerajaan Saudi Arabia untuk meningitis dan Afrika Selatan untuk demam kuning. Pemberian vaksin sebelum berpergian ke negara endemis dapat meminimalkan resiko tertular penyakit dan membawa keluar penyakit dari negara endemis tersebut. Sebagai bukti pemberian imunisasi, maka diterbitkanlah International Certificate of Vaccinology atau disingkat dengan ICV. ICV atau sering juga disebut kartu kuning atau buku kuning adalah surat resmi yang menyatakan seorang sudah mendapatkan vaksinasi yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu. Tidak semua. Nah, jadi ada beberapa negara yang mensyaratkan kalau kita mau pergi ke sana, kita harus melulusi syarat vaksinasi tertentu. Bisa karena 2 faktor. Karena negara tersebut adalah endemis atau negara kita yang endemis. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah dasar hukumnya. Diterbitkan internasional vaksin. Jadi internasional sertifikat vaksin ini bukan kebijakan kita saja. Dia diturunkan dari kebijakan WHO. Nah, WHO menetapkan resiko, lalu para negara-negara karena pasti dong tidak mau negara-negara itu kemasukan penyakit dari negara luar, makanya dibikinkanlah International Certificate of Vaccine. Itu di setiap negara punya. Dan setiap pintu gerbang negara bisa mengakses. Ada. Jadi sama seperti COVID, ketika kita keluarkan sertifikatnya, itu ada aplikasi yang harus kita isi. Secara internasional aplikasi dapat diakses oleh penjaga-penjaga perbatasan. Nah, ini adalah dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 68 tentang karantina udara, lalu Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 tentang wabah, nota diplomatik kedutaan besar Kerajaan Arab Saudi tentang kewajiban vaksinasi profilaksis meningitis bagi jemaah, dan lain sebagainya. Nah, rekomendasinya di mana lihatnya? Nah, biasanya kalau kita berpergian melalui travel agent, biasanya travel agent akan bilang sama kita, Bapak Ibu harus vaksin ini ya. Tapi kalau misalnya berpergian sendiri, lihatnya ada di websitenya WHO. Nah, ini yang terbaru tahun 2021 jelaskan. Ini bisa di-download oleh siapapun. Panjang sekali, seluruh negara ada. Apa yang disyaratkan segala macamnya. Gitu. Nah, tapi biasanya ada yang mandatori, ada yang direkomendasikan. Kalau mandatori wajib, rekomendasi tergantung dikembalikan. Jadi tergantung kebijakan dari negara yang kita tuju. Nah, itu dapat informasinya biasanya dari maskapai penerbangan, pasti menginfokan, atau dari travel agent. Bentuknya kayak apa sih? Bentuknya kayak ini, Bapak dan Ibu. Dia kayak buku passbook bank. Nah, warnanya kuning, yang seri ini ada barcode-nya, ada nomor serinya. Barcode dan nomor serinya ini terekam di dalam aplikasi kesehatan kekarantinaan. Dapat diakses oleh seluruh petugas imigrasi dan kekarantinaan
dunia. Gimana cara dapetin kartunya? Didapatkan setelah mendapat vaksinasi dan profilaksis, artinya mendapatkan suntikan vaksin. Dikeluarkan oleh klinik kantor kesehatan pelabuhan atau klinik dan rumah sakit yang teregistrasi dan tersertifikasi oleh Kementerian Kesehatan Ditjen P2P Kesehatan Pelabuhan. Begitu. Siapa yang boleh menandatangani menandatangani vaksin kartu vaksin ini? Hanya dokter yang memiliki sertifikat vaksinologi internasional. Tidak boleh sembarangan, dan dia harus didaftarkan. Setelah dia mengikuti pelatihan vaksinologi internasional, dia didaftarkan ke kantor kementerian, ke kantor kesehatan pelabuhan yang akan diteruskan ke kementerian. Ketika terdaftar, baru dia boleh melakukan pengisian ini dan menunjukkan tanda tangannya. ICV ini adalah dokumen personal. Jadi satu orang satu kartu. Satu paspor, satu kartu. Dan hanya dapat digunakan pada nama tertentu. Berlakunya sampai kapan? Sampai paspornya kadaluarsa. Karena kalau kita perpanjang paspor, nomor paspor berubah, nah ini harus diganti. Seperti itu. Dan data ICV harus terrekam di dalam aplikasi online kekarantinaan. Nah, jadi kalau banyak ICV palsu, banyak, pernah ramai kalau Bapak Ibu, Sobat Cihos baca Google, banyak sekali pemalsuan. Ketahuan dari mana? Kalau yang aspal, ketika dicek, di cross check ke sistem kesehatan kekarantinaan tidak terdaftar. Nah, itulah tentang ICV. Hati-hati sekali makanya untuk mendapatkan kartu PIN. Nah, saya akan jelaskan beberapa vaksin yang saat ini mandatori. Ada 2 vaksin. Yang pertama adalah meningitis untuk wilayah negara-negara Arab dan yellow fever untuk kebanyakan wilayah Afrika bagian selatan. Untuk keperluan haji, umroh, ibadah, tentu untuk vaksin meningitis harus yang punya label halal. Beberapa vaksin belum memiliki, tetapi yang saya tampilkan ada 3 label vaksin yang jenis vaksin meningitis yang memiliki label halal. Yang ini punyanya Bio Farma, bikinan Indonesia. Ini for Mening ini juga punya label halal. Nah, Menveo ini punyanya Novartis kalau tidak salah. Semuanya sama, harganya tidak jauh berbeda, mirip-mirip, efektivitasnya sama. Nah, untuk yellow fever sampai saat ini baru cuma ada 1 vaksin namanya Stamaril. Ini seperti ini vaksinnya. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang 2 penyakit tadi, apa sih gitu ya, supaya kita lebih tahu. Nah, meningitis, Bapak dan Ibu tahu bahwa adalah radang pada selaput otak. Karena infeksi bakterinya biasanya Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitidis, nah ini yang kita akan bahas, dan Haemophilus influenza. Jadi meningitis itu nama penyakitnya, penyebabnya ada Staphylococcus, Neisseria, dan Haemophilus influenza. Kalau dulu anak kita pernah divaksin DPT HIB, nah ini dia HIB, Haemophilus influenza tipe B, salah satu penyebab meningitis. Nah, Neisseria ini saya cuma mau kasih pengetahuan, bukan untuk dihafal. Saya mau kasih tahu bahwa bakteri penyebab meningitis yang ada menjadi endemis di Arab itu satu keluarga dengan bakteri penyebab gonore. Bedanya cuma di spesiesnya saja. Dia satu gonore itu adalah kencing nanah pada orang dewasa. Salah satu penyakit sexual transmitted disease. Neisseria, kalau penyebabnya ada untuk meningitis namanya ada Neisseria meningitidis, kalau untuk yang gonore namanya Neisseria gonore. Bentuknya nih kayak sepasang ginjal atau kacang bulat-bulat gitu, dan dia memiliki karakteristik tahan terhadap, dapat mengelabui satpam, sistem imun kita yang paling awal, PMN namanya. Epidemiologinya ini dia kebanyakan dia banyak serotype, banyak tipenya A, B, C, Y, dan W. Ada 13 dan tersering ada 5. Serotype A biasanya ada di Afrika, di meningitis belt di daerah Afrika Tengah ya, seperti itu. Serogrup B adanya di Amerika Selatan. Serogrup B, C, dan Y biasanya endemis di negara-negara maju. Dan yang W, itulah yang paling sering ditemukan pada wisatawan haji dan umroh.
Jadi untuk haji umroh itu yang sering menyerang adalah serotype W dan serotype yang ada di Afrika, serotype A. Nah, manusia adalah satu-satunya penjamu. Penjamu itu adalah satu-satunya satu-satunya makhluk yang dapat terjangkit penyakit ini. Dari mana ketularannya? Ternyata dia itu berkumpul pada saluran pernafasan bagian atas. Bakterinya tuh spora-sporanya, bibit-bibit bakteri itu ada di situ. Ketika kita ngobrol, kita bersin, kita batuk gitu ya, muncrat deh. Karena kita berkumpul, Bapak dan Ibu kalau haji, ibadah haji atau umroh atau yang lainnya, berkumpul, sudah populasi padat, tidak bagus, daya tahan kita lemah, kena. Biasanya terjadi di mana? Pada kontak dekat, populasi yang padat, lingkungan militer, biasanya ya, sekolah dan musim haji. Penularannya melalui udara, airborne, ya, sekret, menggunakan gelas yang bersama. Faktor yang pengaruhinya adalah keberadaan kuman, rokok, infeksi virus, dan daya tahan tubuh yang rendah. Begitu. Manifestasinya awalnya seperti flu, demam, nyeri otot, rasa lemah, tenggorokan sakit, hidung rinore itu hidung melernya, batuk, sakit kepala. 20%-nya kejang, 80%-nya sakit kepala sungguh tinggi, meningismus itu ada tanda-tanda rangsang, kaku, kejang, dan yang kalau sudah parah dia akan turun kesadarannya, nggak sadar. Ya kalau sudah nggak sadar, infeksinya parah di otak ya bisa meninggal, angka kematiannya tinggi. Di kulit bisa timbul bercak-bercak merah seperti ini. Pada anak-anak biasanya timbul. Nah, vaksinasi hajinya bagaimana? Ternyata WHO sudah merekomendasikan harus yang minimal konjugat atau polisakardia yang mengandung A, C, W, dan Y. Ya, nah nih. Kapan? Nah, dilakukan minimal tidak boleh kurang dari 10 hari sebelum keberangkatan. Kalau di buku dulu saya belajar 14 hari. Tapi WHO merekomendasikan paling baru minimal 10 hari, tidak boleh kurang dari 10 hari. Boleh Pak. Vaksinnya ada yang tetravalen, polisakarida, dan konjugat. Polisakarida diulang setiap 2 tahun sekali, yang konjugat 5 tahun sekali. Begitu. Nah, sekarang satu lagi yellow fever. Yellow fever ini apa sih? Yellow fever ini termasuk golongan demam hemoragik. Saudara sama yang namanya dengue. Virusnya yellow fever namanya. Kalau dengue namanya virus disebabkan oleh, tapi golongan virusnya sama. Dua-duanya adalah flavivirus. Nah, bedanya apa? Kalau dengue bisa kena berulang-ulang. Kalau yellow fever, kalau kena orangnya selamat, maka dia akan imun. Kalau selamat tapi. Karena yellow fever ini angka kematiannya tinggi. Negaranya di mana? Lagi-lagi ada di Afrika. Kenapa di Afrika? Bukan karena orang Afrika jorok, tapi dia negara tropis. Semua virus itu ada vektornya, dan vektornya nyamuknya juga ada di Indonesia. Nah ini makanya kalau kita ke Afrika kudu divaksin yellow fever, ya supaya nggak bawa virusnya ke kita. Kalau virusnya masuk ke Indonesia, nyamuknya ada di Indonesia, bisa dibawa tuh, gitu ceritanya. Ya. Nah ini kalau bahasa kita ini sanatnya virus dengue dan yellow fever. Ini garis keturunannya. Semuanya sama, cuma di tingkat spesies. Yang satu spesiesnya yellow fever virus, yang satu dengue virus. Gejalanya dan jalan penyakitnya sama. Jadi virusnya masuk ke sel-sel imun di sistem. Ini sekali lagi bahasa medis, saya cuma mau kasih unjuk aja. Masuk ke dalam sel retikoendotelial, virusnya jadi matang, keluar dari sel, menyebabkan viremia, virusnya banyak di sel, merusak hati, merusak ginjal. Makanya jadi kuning. Kenapa namanya demam kuning? Karena orangnya menjadi kuning. Kayak orang sakit hepatitis. Dan ginjalnya rusak. Langsung gagal ginjal, gagal hati, meninggal. Iya, angka kematiannya tinggi dan cepat ya. Hari pertama sakit kepala, pusing, demam, mialgia, muntah-muntah, lalu ada tanda Paget. Tanda Paget ini karakternya tepinya tampak tepi dan ujung lidah merah, tapi tengah terlihat putih.
Ya, ini hanya bisa dokter yang lihat, jangan semua orang dilihat mana lidahnya gitu Bapak dan Ibu, mentang-mentang saya kasih tahu tuh, oh ini kena yellow fever. Enggak. Penyakit yellow fever jarang banget di Indonesia. Kalau ada itu outbreak, itu adalah KLB. Hari 3 demamnya turun, mulai deh perdarahan, kencingnya nggak lancar karena ginjalnya rusak, mimisan, hematemes, melena. Hari keempat albumnya anjlok. Hari kelima, keenam, ketujuh tergantung nasib. Kalau dia bertahan, dia akan melalui hari-hari yang berat di ICU. Kalau tidak, ya dia akan meninggal. Ya, gejalanya mirip dengan dengue, mirip, cuman tingkat keparahannya yang berbeda. Pencegahannya gimana? Pengontrolan vektor. Nah, ini saya bilang tadi, vektornya itu nyamuk Aedes. Di Indonesia ada, ya. Spesies Aedes itu banyak. Ada kalau di Afrika ada namanya Aedes africanus. Di Amerika Selatan ada Aedes hemagogus dan Aedes sabethes. Di daerah perkotaan di Afrika dan Afrika Selatan vektornya Aedes aegypti. Di Indonesia Aedes aegypti banyak. Di rumah kita ya sekarang lagi demam berdarah nih, lagi banyak nih. Hati-hati Bapak Ibu. Pakai kelambu, pakai repellent nyamuk yang dioles-oles boleh ya, dan vaksinasi. Yellow fever bisa divaksinasi, dengue belum ketemu vaksinnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanya tentang vaksinasi dewasa dan sertifikat vaksin internasional, silakan diajukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Surya atas pemaparannya. Cukup jelas ya dok ya. Ternyata agak berbeda nih teman-teman nih. Saya lihat ada beberapa tanggapan nih dok. Jadi setelah ini kita boleh ya dok izin untuk langsung ke sesi tanya jawab ya. Silakan. Baik, Sobat CEO sekalian, itu tadi pemaparan dari Dokter Surya yang kaitannya dengan vaksinasi dewasa dan sertifikat vaksin internasional. Ini kalau dilihat sih tadi lebih ke vaksinasi umum ya dok ya? Lebih ke vaksinasi umum ya dok. Berarti saat ini Ciputra Hospital sudah bisa menerima ya dok? Dan menerbitkan tadi apa namanya kartu kuning ya, kartu sertifikasi dok? Sudah bisa Mas Erwan. Baik, jadi silakan bagi yang mau perlu sertifikat vaksin bisa menghubungi bagian pendaftaran, bikin janji dulu ya tapi ya, karena harus dipersiapkan vaksinnya, kartunya, dokumen-dokumennya. Ya, jadi disiapkan, nanti bikin janji, sudah ada janji nanti kita jelaskan kembali, kita laksanakan, kita terbitkan. Ya, baik. Berarti sekarang di Ciputra Hospital sudah nggak perlu jauh-jauh ya buat teman-teman yang mau traveling ke luar negeri, utamanya mungkin yang ke Timur Tengah ya, umroh dan haji nih dok ya. Baik, kabar baik nih. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Izin dok, boleh? Baik, ini karena ada banyak sekali nih dok yang pertanyaan masuk ya dok, jadi mohon maaf. Kita akan bacakan secara umum saja. Teman-teman yang masih belum terjawab nanti mungkin bisa kita note ya. Baik, untuk pertama kita baca dulu dari double JJ's Mom nih. Wah, JJ's Mom nih. Dok, negara mana saja dok yang perlu vaksin sebelum ke sana? Dan jadi sekarang sudah ada kartu kuning. Nah, ini dok, diulang mungkin dok informasinya dok. Negara mana saja dan vaksinnya dok? Baik, Sobat Cihos, kalau yang tadi saya bilang di dalam rekomendasi WHO itu direkomendasikan, tetapi apakah mandatori itu tergantung negaranya, tergantung negara yang kita tuju. Yang saat ini mandatori, yang terakhir saya tahu mandatori itu hanya untuk daerah Jazirah Arab dan Afrika. Mandatori untuk vaksin meningitis dan yellow fever. Apakah negara-negara lain tidak direkomendasikan? Mereka punya rekomendasi sendiri. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengurus visa ke sana, coba ditanyakan kepada kantor imigrasi atau tempat pengurus visanya, negara ini merekomendasikan apa mengenai vaksinnya. Contoh kalau Jepang tadi ada namanya Japanese encephalitis. Wajib nggak dok? Enggak. Tapi kalau di sana itu endemis, tapi negaranya tidak mewajibkan untuk datang harus punya itu. Enggak. Tapi boleh nggak divaksin? Boleh, sangat bagus. Jadi kalau ke luar negeri, kalau kita mau ke negara-negara Eropa gitu ya, bagusnya apa? Mereka ada beberapa negara Eropa, saya ingat satu negara minta kita vaksin tifoid. Nah, salah satunya itu.
Atau vaksin satu lagi vaksin influenza karena di sana dingin, mungkin mereka takut ini, mereka minta. Jadi tanyakan jelas kepada Biro Perjalanan, maskapai penerbangan, mereka negara tujuan mandatori nggak terhadap vaksin tertentu. Kalau dia bilang tidak mandatori, nah baru kita merujuk pada edaran WHO tadi, apa yang direkomendasikan. Kita vaksin silakan, dan lebih baik enggak juga berarti bukan kita nggak boleh datang ke sana. ICV tugasnya adalah dokumen resmi ketika Bapak dan Ibu masuk gate imigrasi di sana, sertakan. Nah, nanti mungkin kalau misalnya di sana perlu cek, dia cek. Kalau dicek, oh, dia sudah punya tercatat dalam IVC. Oke. Tapi kalau tidak tercatat dalam IVC, mereka tidak mau mengakui. Begitu. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, cukup jelas ya. Mudah-mudahan ini untuk double JJ Mom nih, kayaknya mau traveling nih dok nih. Baik, selanjutnya dok, untuk pertanyaan yang kedua nih dari Putri Nurul. Putri Nurul. Dok, apakah ada efek vaksin itu terhadap ibu menyusui? Dan apakah itu berdampak terhadap si anaknya nih dok nih? Ini bunda nih kayaknya. Ya dok, silakan dijawab dok. Terima kasih. Baik, vaksin itu kalau untuk meningitis ya, kalau meningitis vaksinnya itu isinya adalah bukan virusnya atau bakterinya, dia ada polisakarida. Polisakarida bagian dari virusnya. Secara teori dia tidak memiliki efek ke adik bayi yang sedang menyusui, begitu. Tapi memang seluruh vaksin kalau bisa dilakukan saat misalnya sedang tidak hamil atau menyusui. Tetapi kalau terpaksa, ya kita harus berikan, ya nggak ada masalah dengan pengawasan dokter. Tapi kalau yellow fever, kalau bisa yellow fever dan yang semua semua vaksin yang berisi virus hidup yang dilemahkan itu kalau bisa dihindari disuntikan pada saat hamil atau menyusui. Itu dulu ya. Jadi kalau vaksin-vaksin tertentu ada yang diizinkan karena isinya bukan virus hidup. Jadi aman. Begitu. Jadi silakan berkonsultasi kepada dokter vaksinasi Anda. Terima kasih dok. Ini Bunda Nurul nih. Mudah-mudahan Bunda Putri Nurul nih aman ya. Bunda Nurul mau umroh seperti nanti sebentar lagi kalau dibuka. Siap. Ini ada dari pertanyaan dari Tresna, Ibu Tresna Ningsi nih. Usianya 45 tahun, ada keluhan asam urat dan darah tinggi dok. Itu apakah ada bisa divaksin atau mungkin seperti apa tuh dok? Kemudian saya sambung, ini juga ada hubungannya, yaitu orang HIV boleh nggak dok divaksin? Atas pertanyaan dari Bapak Septian nih dok. Dan nyambung kembali ke terakhir, kayaknya bisa dijawab sekaligus dok untuk Pak Agung nih, Agung H. Sore dok, mau tanya terkait vaksin, apakah bisa menyembuhkan penyakit dok? Nah jadi pertama dari Ibu Tresna ada keluhan darah tinggi dan asam urat. Kemudian Pak Septian terkait dengan AIDS, boleh nggak divaksin dok? Dan apakah vaksin bisa menyembuhkan dok? Mungkin bisa langsung dijawab, kayaknya ini agak nyambung nih dok. Silakan dok. Nanti mohon diingatkan ke saya lupa ya, saya suka agak lupa kalau berantai begini. Baik, yang pertama adalah kalau lagi sakit boleh nggak divaksin? Jawabannya tergantung. Sakitnya menyebabkan gangguan sistem imun atau tidak. Kan yang penting itu bukan vaksinnya, tapi adalah respon imunnya. Darah tinggi, gula darah, asam urat boleh divaksin jika sudah terkontrol. Seperti COVID, sama dong, gitu. Harus terkontrol. Ya kalau tensinya tinggi-tinggi, gulanya tinggi-tinggi, sistem imun justru tidak akan berjalan baik. Percuma nanti divaksin. Kan kita bukan butuh sertifikatnya, kita butuh kekebalannya, gitu. Jadi jawabannya boleh dengan syarat terkontrol. Silakan minum obat asam urat, silakan minum obat darah tingginya secara teratur. Habis itu datang ke dokter untuk vaksin. Nanti dokter akan melakukan asesmen pra-vaksinasi, pemeriksaan awal vaksinasi. Kalau dinyatakan lulus, kita laksanakan vaksinnya. Aman, insya Allah. Lalu tentang HIV, nah ini penting dan banyak sekali ditanyakan. Untuk vaksin yang dilakukan untuk vaksinasi dewasa yang dilakukan ini syaratnya satu,
HIV-nya harus sudah diobati dan dinyatakan dalam kendali. Apa syarat, apa sih tanda-tandanya? Pertama, tidak ada infeksi oportunistik, tidak sedang sakit. Yang kedua, nah ini biasanya jadi patokan nih, CD4-nya di atas 200. Nah, kalau orang HIV tahu tuh apa itu CD4. Kapan dok jaraknya? Biasanya sebulan. Jadi dalam waktu 1 bulan pemeriksaannya. Nah, terus nanti berkonsultasi sama dokter, dipilihkan vaksin yang tidak dari vaksin hidup yang dilemahkan. Gitu. Banyak pilihan vaksin itu, banyak pilihannya. Nanti dikonsultasikan kepada dokternya, boleh enggak gitu ya. Kalau setahu saya kalau syarat-syarat tadi terpenuhi, yang Pak Agung tuh dok, apakah vaksin bisa menyembuhkan dok? Satu lagi. Nah, Bapak dan Ibu, vaksin ini tugasnya mencegah, kalau bukan menyembuhkan. Kecuali serum. Serum apa? Contohnya serum anti bisa ular. Ya, serum anti bisa ular itu bukan sebelum digigit ular disuntik, enggak, dia ketika digigit atau lagi ada apa? Serum rabies. Nah, serum rabies itu bisa dipakai untuk ketika gigit. Tapi kalau vaksin misalnya sudah polio, divaksin polio ya nggak bisa. Ya, sudah meningitis, sudah sembuh. Boleh nggak divaksin? Boleh, gitu. Tapi kalau menyembuhkan meningitis, lagi sakit meningitis, disuntik vaksin, ya percuma. Gitu ya. Jadi, sehat dulu, sembuh dulu, baru divaksin. Supaya sistem imunnya merespon dengan proper, dengan yang kita harapkan. Begitu. Baik, terima kasih dok. Pertanyaannya sudah terjawab ya, mudah-mudahan. Karena waktu ini, ada satu lagi, izin boleh dok? Silakan. Ya, kayaknya kebetulan tadi dokter sempat bahas terkait COVID nih, saya sambung. Bukan ya? Baik. Dok, tadi kan yang terkontrol dok, penyakit terkontrol. Ini ada dari Budian Ayu juga dok. Budian Ayu tanya lagi dok nih, apakah boleh kalau sedang mengkonsumsi obat-obatan rutin di vaksin itu dok? Itu dok. Baik. Terakhir ya dok, ini dok. Siap. Ya, oke. Seperti yang saya bilang tadi, jika obat-obatan rutinnya tidak mengganggu sistem imun, dengan catatan ya, tidak mengganggu sistem imun, itu boleh, nggak ada masalah. Obat rutin yang diganggu sistem imun itu apa sih? Contohnya obat-obat penyakit-penyakit autoimun. Kalau masih dalam penekanan supresi sistem imunnya jangan, ya. Obat kemoterapi, kalau sedang dalam fase kemoterapi intensif, nggak boleh. Tapi kalau dia sudah tenang-tenang, sudah selesai kemo, sudah tidak minum imunosupresan lagi, tidak minum macam-macam anti interleukin lagi dan lain sebagainya, boleh. Makanya harus datang ke dokter. Tadi itu syaratnya harus datang ke dokter yang sudah mempunyai sertifikat vaksinologi. Baik, terima kasih dok, cukup jelas jawabannya ya. Ini ada, mohon maaf kepada Sobat Ciho sekalian yang masih banyak pertanyaan nih. Tadi ada beberapa pertanyaannya kelihatan dengan terkait vaksin COVID. Jadi nanti mungkin kita buatkan lagi dok, next session mungkin terkait dengan vaksin COVID. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk hari ini kita lebih ke vaksin dewasa ya, yang terkait dengan lebih banyaknya kartu kuning ya dok ya, sertifikasi saya ya dok ya. sedikit aja berkaitan dengan kartu kuning dan vaksin COVID ini, Mas Erwan. Boleh dok, siap. Untuk perjalanan, persyaratan vaksin COVID sampai saat ini belum dimasukkan ke kartu kuning. Jadi sertifikat vaksin COVID itu disediakan sendiri. Pakai apa? Masih tetap pakai Peduli Lindungi. Yang siapa yang memvalidasinya? Yang memvalidasi nanti adalah pihak emigrasi kita, kesehatan ke pelabuhan kita. Jadi tidak ada, sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah yang mengatakan bahwa vaksin COVID dapat dimasukkan ke dalam buku kuning. Kalau ada, nanti segera kami informasikan. Saat ini vaksinasi COVID dokumennya masih tersendiri. Begitu. Baik, terima kasih dok. Oke, Sobat Ciho sekalian, kurang lebih seperti itu jelas ya. Jadi hari ini kaitannya kita membahas terkait dengan vaksinasi dewasa dan kaitannya juga dengan sertifikasi internasional. Tadi sudah dijelaskan apa dan bagaimana. Pada intinya nanti kalau misalkan dari Sobat Ciho sekalian dalam hal ini memiliki kebutuhan,
Nah, tidak perlu ragu nih, sekarang sudah ada di Ciputra Hospital, sudah bisa menerbitkan dan melakukan vaksinasi dewasa, dan bahkan menerbitkan kartu kuning yang terkait dengan sertifikasi vaksinasi perjalanan internasional ya dok ya. Baik, oke mungkin dari Dokter Surya sampai di situ ada yang mau disampaikan lagi dok untuk closing barangkali. Baik, seperti biasanya umum, semua penyakit dapat kita cegah, terutama adalah penyakit-penyakit menular. Ketatkan prokes, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jalani pola hidup sehat. Insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit infeksi yang dapat membuat kita menjadi sakit dan menurunkan kualitas hidup kita. Itu saja. Apapun penyakitnya, mau COVID, mau yang lain, kalau kita taat kepada kebersihan prokes, insya Allah kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Itu Mas Erwan, terima kasih. Oke, baik, amin dok. Semoga sehat selalu ya dok. Baik dok, mungkin kalau ada kegiatan lain, silakan, barangkali dokter ada keperluan lain, kita boleh izin pamit dok mungkin. Baik, terima kasih. Saya izin pamit ya.